Mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, Bu. Ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Hari Jakaria dan selamat pagi Bapak Andre Panjaitan serta selamat pagi Ibu Lydia Lalang dan selamat pagi Elim dan selamat pagi juga Bapak Markus, Bapak Richard. Untuk pagi ini boleh bergabung di sama-sama kita di Zoom bertemu dalam kasih Tuhan. Dan saya akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan. Kita mau buka pada Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua pagi ini kita boleh sama-sama diberikan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman-Nya. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan baca. Mari kita sama-sama baca Yakobus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan berikan tema yaitu kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita sama-sama baca, di mana kasih karunia Allah dapat membuat seseorang kaya menjadi miskin. Karena sesungguhnya ia tidak bisa bergantung pada kekayaan. Namun kasih karunia Allah juga membuat seorang miskin menjadi kaya. Karena ia mewarisi kasih karunia dari Kristus. Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Yakobus 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara yang kekasih dalam
1 Samuel 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 1 Samuel 2 ayat 7 sampai dengan 8. Maju aja. Katakan, Sudah tinggal enak nanti toh. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dan maaf, saya ulang. Ayat yang ke-7, 1 Samuel 2 ayat 7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tuhan kita itu luar biasa. Dan oleh segi manusia, Allah memilih orang miskin daripada orang kaya. Kalau kita kembali pada Korintus, kita lihat pada suratan Korintus yang pertama ayat yang ke-26 sampai 27 di sini dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini yang dipandang oleh segi manusia, Allah memilih orang miskin daripada orang kaya. Kemungkinan itu bisa saja, saudara, kaya jadi miskin. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 6, kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Maaf. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 17. Ayat 17. Saya bantu bacakan, Bu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Kalau udah habis, begini aja itu. Dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Luar biasa, saudara, di mana kemungkinan itu bisa saja kaya jadi miskin, ya. Semua ini bergantung pada apa yang kita lakukan. Dan kekayaan materi yang diberikan Allah kepada kita, jadi janji itu akan diberikan. Ya, tadi sudah kok dulu. Yakobus mengajarkan kepada kita, di mana Yakobus pasal kedua ini, di ayat yang ke-6 sampai pada yang ke-7, kita baca ulang ayat yang ke-6 sampai pada yang ke-7, di sini dikatakan,
tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Ajaran kasih karunia Allah, jika kita sungguh-sungguh mempercayainya, akan memaksa kita untuk berhubungan dengan orang lain atas dasar rencana Allah dan bukan atas dasar jasa manusia atau status sosialnya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-11, Efesus 2 ayat yang ke-11, saya minta tolong Bapak Andre, coba mata saya ini puji Tuhan karena semakin muda, jadi Efesus 2 ayat Efesus 2 ayat 17. Ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 17, Bu. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Oh, ayat 11 sampai 22. Iya. Baik, begini firman Tuhan, Efesus 2 ayat 11 sampai 22, dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menanamkan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan kedua menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh berolehlah jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat terakhir, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Ya, terima kasih Bapak Andre yang sudah membantu dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, ketika Yesus mati, Yesus merobohkan tembok, ya, golongan orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Pada waktu Yesus bangkit, hidup, merobohkan tembok pemisah golongan kaya dan miskin, yang muda ataupun yang tua.
tidak berpendidikan. Tentu dalam konteks percaya kepada Tuhan, sebab masing kuat, Allah tidak mau membedakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yakobus ini menekankan di ayat ini berbicara tentang firman Allah. Tadi kita sudah baca Yakobus 2 ayat 6 sampai 7. Saat ini Yakobus 2 ayat 8 sampai pada ayat yang 11. Yakobus 2 ayat 8 sampai 11 di sini dikatakan akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Dan ayat yang ke-10, sebab barang siapa menurut seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian darinya, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara, penekanan ayat ini berbicara tentang firman Allah. Hukum bicara firman Allah, seluruh hukum bicara tentang Allah. Firman Allah datang kembali karena mereka sudah meragukan firman Allah. Apakah saudara meragukan firman Allah? Karena pagi ini kita percaya dengan firman Tuhan, ya, mempertahankan kebenaran firman Allah adalah hal yang baik, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa hidup pelayanan kita merupakan pelayanan yang terbaik. Saudara, mengapa mengasihi sesama manusia disebut hukum kerajaan? Yang pertama, hukum itu diberikan oleh Sang Raja, Allah Bapa. Berikan itu di dalam hukum Allah, Anak meneguhkan hukum itu kepada murid-muridnya. Mengasihi hati kita, kasih Allah, dan mengharapkan agar kita menyalurkan, memberikan kepada orang lain. Saudara bisa baca pada Roma 5 ayat yang kelima. Ya. Roma 5 ayat 5. Kita akan lihat pada Roma 5 ayat 5 di sini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hal yang kedua, karena hukum ini menguasai hukum-hukum lain. Kalau kita lihat pada Roma 13, ya, kita mundur kepada Roma 13 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi
kita tidak memerlukan ribu-ribu hukum. Kalau kita mengasihi sesama. Gereja itu gereja Langgansari itu dibubarkan, saudara. Jemaat di sana orang-orang Ambon dan pensiunan Audi. Ya. Yang merupakan alasan utama mengapa hukum ini disebut hukum kerajaan. Karena mentaati hukum itu kita akan menjadi seorang raja. Jika kita mulai bersikap membedakan dan menolak firman Allah, kita akan menghadapi banyak kesulitan. Jangan seperti yang sudah terjadi kepada gereja Langgansari ya. Saudara, kita perlu prihatin. Kasih Kristen berarti mereka melakukan orang lain seperti Allah memperlakukan saya. Jadi kalau saudara menamakan diri orang Kristen, saudara menamakan diri anak Tuhan, saudara menamakan diri menjadi orang Kristen sejak dari dulu, tetapi saudara tidak menerapkan kasih Kristen atau kasih kepercayaan kita kepada Kristus, berarti kita bukan anak Allah. Tetapi kasih berarti mereka melakukan orang lain seperti Allah memperlakukan hidup kita sendiri. Yang penuh dengan kasih karunia. Kasih Kristen merupakan yang didasarkan atas kehendak, bukan karena emosi yang dibuat-buat. Dan tujuannya ialah untuk mempermuliakan Allah. Roh Kudus harus berperan dalam hati kita. Kasih selalu membangun. Bukan saling kasih bukan saling merendahkan. Tetapi kasih itu membangun satu dengan yang lain. Kiranya itu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ini orang kaya, sekalipun kita ini orang yang berpendidikan tinggi, tetapi Allah menuntut kasih. Kristen itu merupakan yang didasarkan atas kehendak, bukan karena emosi yang dibuat-buat, dan tujuannya ialah untuk mempermuliakan Allah. Roh Kudus harus berperan dalam hati kita. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak dipimpin. Kita tidak bisa memberikan kasih itu yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya itu kasih selalu membangun. Kalau kita nanti baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 1. Tetapi kebencian selalu menghancurkannya. Jadi kita tinggal pilih mana yang akan kita terima, mana yang akan kita lakukan. Kasihkah? Kebenciankah? Kalau ada kasih dalam kehidupan kita, tentu kita membangun satu dengan yang lain. Tetapi kalau kebencian yang ada dalam kehidupan kita, itu akan selalu menghancurkannya. Kita maju, saya masih bisa minta waktu sedikit lagi. Pak Andre. Bapak, Bu, silakan. Lanjut. Oke, Yakobus 2, kita tadi sudah membahas sampai ayat yang ke-11, dan lewat Yakobus ini kita belajar pada Yakobus 2 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Kita akan baca kembali bersama-sama Yakobus 2 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan.
Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab hukuman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita bukan hanya berkata tetapi berbuat banyak. Orang ngomong gampang, saudara, tapi tidak berbuat. Ayat di atas bicara penghakiman Allah. Setiap pernyataan iman yang sesungguhnya berdasarkan firman Allah sebuah kenyataan tentang Yesus Kristus yang akan datang kembali dan penghakimannya yang terakhir. Dalam Yohanes 5 ayat 24. Nanti baca karena waktunya sudah mepet, ini dikuatkan oleh Paulus. Dalam Roma juga 8 ayat 1 itu orang-orang yang percaya tidak akan dihukum. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya. Orang-orang kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita perlu firman Allah. Kita harus senang membaca firman Tuhan. Yakobus katakan, firman Allah itu membasuh kita. Di dalam Roma 14 ayat 10 sampai 11. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Nanti kita baca di mana beberapa hal yang akan dihakimi. Yang pertama, perkataan kita akan dihakimi. Yakobus 3 ini, kita maju pada Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudara, kita sudah belajar di mana perkataan kita akan dihakimi. Perkataan yang pertama yaitu kepada orang kaya. Perkataan kedua kepada orang miskin. Saudara, kalau kita belajar setiap hari, setiap perkataan kita kontrol, setiap perkataan kita kendalikan, ya. Apa yang kita katakan dan bagaimana kita menyatakannya kepada seseorang akan dihakimi di hadapan Allah. Mengenai dosa-dosa sudah tidak dihakimi, tetapi segala perbuatan dan ucapan kita dihakimi. Iman tanpa perbuatan itu mati. Hati-hati dalam berkata-kata. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-36, Matius 12 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Hal yang kedua, perbuatan kita akan dihakimi.
Kalau tadi perkataan kita dihakimi, dan sekarang adalah perbuatan kita akan dihakimi. Di dalam Kolose, saya minta Bapak Andre tolong, Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kalau kita tadi perkataan kita akan dihakimi, sekarang adalah perbuatan kita yang akan dihakimi. Kolose berapa, Bu? Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Ayat 22 sampai 26. 25. Oh, 25. Baik, begini firman Tuhan, Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, dan tentukanlah bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Iya, jadi perbuatan kita akan dihakimi. Dan saya akan tambahkan pada Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan tidak lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya akan Allah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara yang kekasih Tuhan, dan biarlah ini menjadi pegangan kepada kita bahwa Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan kita, dan Tuhan juga akan menghakimi perbuatan kita akan dihakimi, ya, perbuatan. Jadi kalau perkataan, perbuatan, dan sikap kita juga akan dihakimi. Dan bagaimana yang sudah kita katakan dari sudah kita lalui, kita harus hari perbuatan-perbuatan lagi ibadah, Panes. dan sikap kita akan dihakimi. Dalam Yakobus 2 ayat 13 ayat yang terakhir, hanya kalau ayat terakhir saudara senang, ya, ayat terakhir di sini Yakobus 3 2 ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sikap kita juga akan dihakimi. Ya, mengambil dua sikap, ada orang yang mengatakan belas kasihan dan tidak, ya, dikatakan ada tabur tuai. Belas kasihan dan keadilan itu keduanya berasal dari Allah. Dan itu bukan persaingan. Kita disiplin. Satu, ketika kita akan lepas dari peraturan itu. Di dalam Matius, juga di dalam Mazmur itu ada hukum-hukum memerdekakan kita. Kalau di dalam Matius dikatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apakah saudara hari ini letih, lesu, berbeban berat? Datang sama Tuhan.
Jadi hukum memerdekakan kita. Kita akan terlepas, kita akan merdeka dari beban itu kalau kita datang, kita serahkan, kita letakkan di kaki Tuhan. Dan kemerdekaan berarti kebiasaan penuh atau kebebasan ya, penuh di dalam Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan itu berarti kebebasan penuh di dalam Yesus Kristus. Firman Allah dapat mengubah hati kita dan memberikan keinginan untuk melakukan firman Allah. Sehingga kita mau taat karena terdorong dari dalam dan bukan karena paksaan dari luar. Jadi jelas bahwa kepercayaan kita harus mengendalikan atau tingkah laku kita. Salah satu ujian untuk menguji kesungguhan iman kita ialah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa firman Tuhan pagi ini. Biarlah kiranya menjadi berkat bagi kita, saudara. Dan kita mau mengkoreksi diri kita hari ini. Bagaimana perkataan kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Karena itu semua akan diperhitungkan oleh Allah. Ada pengadilan yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Saudara tinggal pilih, mau berkata-kata sembrono, sembarangan, atau saudara mau berbuat perbuatan kita itu juga akan dihakimi. Bagaimana perbuatan kita terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap teman, terhadap sesama pelayan Tuhan. Apakah perbuatan kita ini membuat orang lain menjadi lemah? Ataukah perkataan kita menusuk orang sehingga orang menjadi kecewa? Membunuh karakter seseorang? Dan perbuatan kita kiranya hari ini, perkataan kita hari ini, dan sikap kita hari ini untuk hari-hari selanjutnya yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita berdampak apa sesuai rencana Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa diselamatkan. Dan kemerdekaan berarti kita ini benar-benar mengalami satu perubahan, satu kebebasan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Dan firman Allah dapat mengubah hati kita dan memberikan keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga kita mau berbuat atau kita mau taat karena terdorong dari dalam dan bukan karena paksaan. Saudara, jadi jelas saudara bahwa kepercayaan kita itu harus mengendalikan tingkah laku kita. Salah satu ujian untuk menguji kesungguhan iman kita ialah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Selamat mencoba. Tuhan memberkati di dalam saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak keterbatasan, banyak ketidakpengetahuan, tapi biarlah Roh Kudus yang menyertai setiap hati kita pribadi ini. Kita hari-hari yang akan kita lalui, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar Bapa dalam surga. Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Namun Tuhan, setiap perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, Tuhan akan hakimi sesuai apa yang kami lakukan, yang kami perbuat dan kami katakan. Mari Bapa,
Engkau tolong kami agar kami mampu melakukan perkataan, perbuatan, dan tingkah langkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan perintah-Mu, agar jiwa kami tidak binasa, agar kami tidak menjadi batu sandungan, agar kami tidak melemahkan, agar kami tidak membunuh karakter orang lain, agar kami Tuhan benar-benar berdampak, berguna bagi sesama, kami saling membangun. Dan kami boleh melakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih anugerah daripada-Mu. Bapa, tolong kami. Jangan biarkan kami terpecah belah. Jangan biarkan kami porak-poranda. Jangan biarkan kami jauh dari kasih Allah. Tapi buatlah kami semakin dekat, jiwa kami terbangun di dalam mengiring akan Tuhan. Kami semakin dikuatkan, kami semakin memiliki kasih mesra di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu itu bagian dari kehidupan kami. Sehingga kami bersaudara, kami berkeluarga, kami bersahabat. Baik lewat Zoom yang ada pada pagi ini Tuhan. Kami benar-benar menerima kasih karunia-Mu. Bukan karena kekayaan kami, bukan karena Tuhan penderitaan kami, tetapi karena kasih-Mu. Engkau baik bagi kami. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, tetap setia kepada kami. Oh, sekolah Bapa, tolong kami Bapa. Lewat jumpa ini Tuhan, ubahkan keberadaan kami. Sehingga benar-benar kami adalah orang-orang yang diperbaharui. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terlalu ajaib, kami bersyukur, kami berdoa, kami berserah. Dan biarlah Tuhan, keberadaan kami letih, lesu, lelah Tuhan. Lelah menghadapi kehidupan ini, lesu dalam mengiring. Kami taruhkan di atas mezbah-Mu. Dan Allah bekerja, Allah berkarya, kami menerima anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Bapak Andre. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan pagi hari ini yang sudah menyampaikan